Tadi bareng kan sama Hana, sama Friska? Enggak, bisa di mana? Tadi nanti katanya Hana sama Friska mau nyusul. Oh, mau jalan dulu. Kirain mau tadi bareng datang. Udah nanti sekalian nunggu ya. Nunggu ya. Hana sama Friska bentar lagi. Bentar lagi datang. Rampes. Silakan. Panjang umur. Baru diomongin. Nongol. Kemana aja? Lama nggak nongol? Iya nih baru nyampe di Indonesia Pak. Oh seru nih ceritain. Jadi gantian ya? Oke yang cerita dong. Masa saya melulu kan bosan. Pada dulu sekarang. Ya. Gimana? Apa nih? Ya. Yang mau dibahas apa nih? Itu loh. Yang dijual itu. Dijual. Apa ya? Kita tuh yang human trafficking. Iya. Keren namanya ya, human trafficking. Ya cuma kita nggak ngerti. Soalnya saya tahunya juga traffic light. Terus kenapa? Human ya, trafficking? Kita sebenarnya nggak ngerti. Yang orang bilang human trafficking itu sebetulnya apa? Kalau yang saya tahu itu perdagangan manusia. Kalau udah minum kan enak. Terus perdagangan manusia? Tapi lebih lengkapnya sebetulnya saya sendiri juga nggak terlalu ngerti gitu. Kalau teman-teman udah Ada yang tahu nggak? Justru. Vera, Oki, apa? Setahu saya sih ya. Ini terlalu sehati banget. Vera duluan ya. Vera duluan. Kalau yang saya tahu kan kalau misalnya apa tuh kasus-kasus human trafficking itu ya dianya apa dijual keluar, bukan di luar, apa secara ilegal. Itu. Kalau dari kata trafficking itu ada jalurnya sendiri, kalau misalnya Pak. Ada jalurnya sendiri tapi dia di luar hukum yang berlaku. Dan orang yang melakukan ini mempunyai tujuan tertentu dan tertentu ini lebih cenderung ke ekonomi tapi caranya di luar hukum. Maksudnya gimana? Saya ada jalur orang yang orangnya ada jalurnya untuk. Jadi orang dijual. Dijual. Bisa ya? Iya. Human. Ya jadi artinya gini. Di zaman yang serba kapitalistik hari ini, artinya kapitalistik itu ukurannya semua pakai uang kan? Ya? Semua diukur dengan uang. Hidup kita diukur dengan uang. Segala sesuatu uang di atas segalanya. Atau bahkan saya lebih suka mengatakan uang sudah menjadi berhala hari ini. Di dalam dunia yang seperti itu, maka jangan heran kalau kemudian kita menemukan fenomena yang dalam bahasa keren penjualan manusia, human trafficking. Jadi kita bisa bayangkan ini kita kembali ke zaman kegelapan, era barbarian gitu, di mana kemudian manusia diperjualbelikan sebagai budak. Nggak ada bedanya dengan itu. Ya, apapun namanya, mau dengan nama keren hari ini human trafficking gitu misalnya, tetap saja semangatnya masih semangat barbar zaman dulu, di mana kemudian masih ada perbudakan, penjualan budak. Jadi manusia tidak lebih sama dengan komoditi yang lain. Jadi dia barang, kebetulan saja dia punya nafas gitu, dia bisa bernafas, tapi dia tetap barang yang kemudian bisa diperjualbelikan. Nah, memang kecenderungan human trafficking ini terjadi di negara-negara yang memang miskin. Karena mereka punya hambatan untuk tadi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi kita nggak bicara tentang kekayaan, kemakmuran ya. Ini bicara yang minimal, kebutuhan hidup yang minimal saja. Itu tidak mampu dipenuhi di tempat mereka hidup ya. Maka kemudian mereka mencoba mencari hidup di tempat lain. Persoalannya hari ini kan itu tidak semudah zaman dulu ketika tidak ada wilayah batas negara. Orang bisa berpindah tempat. Dalam bahasa dulu kan nomaden. Orang bisa nomaden berpindah-pindah tempat ya. Karena tidak ada batas wilayah yang menentukan itu. Nah hari ini kan kemudian ada hambatan batas wilayah.
negara. Jadi tidak semudah itu dia bisa berpindah tempat ke negara lain. Di mana di negara lain juga ada hukum-hukum yang juga berlaku. Maka kemudian tadi upaya yang paling gampang hari ini, paling mudah untuk mengatasi persoalan tadi antar negara yang kemudian dipenuhi oleh aturan-aturan yang dibuat memang. Artinya kan setiap negara punya aturan main untuk melindungi, untuk membuat keteraturan di dalam negaranya. Maka kemudian ketika ada pendatang yang kemudian harus ingin mencari makan di sana, mencari kehidupan di sana, ya mereka juga harus mengatur itu. Karena mereka juga tidak ingin dong nanti negaranya dipenuhi oleh orang asing, sementara orangnya sendiri nggak bisa makan. Maka kan harus diatur oleh mereka sendiri. Dan kesempatannya juga harus dibuat. Nah, hal-hal ini seringkali kemudian menimbulkan celah juga di dalam permainan tadi. Jadi, bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan penyalur jasa tenaga kerja tadi punya peran penting di dalam proses tadi. Jadi, ini bisa berlangsung secara domestik di dalam negara, dari satu tempat ke tempat lain, di dalam satu negara, ya kan? Atau antar negara. Jadi, prinsipnya sama. Jadi ada apa bahasa kerennya tadi, human trafficking itu. Jadi ada perpindahan orang dari satu ke tempat yang lain yang kemudian dimobilisasi, diorganize gitu kan. Untuk kemudian karena di satu sisi di sini dia tidak bisa cari makan, kemudian dibawa ke tempat lain untuk mendapatkan kehidupan di sana. Jadi ini bisa terjadi di dalam negeri atau bisa terjadi di luar negeri. Banyak cerita juga terjadi di dalam negara kita sendiri, banyak itu terjadi. Jadi dijanjikan, ya kan, oh nanti ini gini. Dan ya tadi karena kemudian tuntutan kebutuhan yang sudah mendesak, kadang-kadang orang menjadi gelap mata, tidak kemudian punya kesadaran, punya awareness awareness itu kewaspadaan, ya, punya kewaspadaan untuk tahu apakah yang ditawarkan itu sesuatu yang baik atau tidak. Karena ini sudah perut masalahnya. Jadi itu pertama. Yang kedua juga soal pendidikan. Gitu ya. Pendidikan ini kan bukan hanya soal tinggi rendahnya jenjang pendidikan, tapi pemahaman mereka tentang bagaimana bertanah air, berbangsa, bernegara, dan memahami semua aturan di dalam negara itu kan tidak dimiliki hari ini. Jadi mereka tidak mengerti. Ketidakmengertian mereka tentang bagaimana sih proses bertanah air, berbangsa, dan bernegara itu juga menyebabkan mereka tidak tahu, dan begitu saja seperti kalau saya, mohon maaf kalau saya kemudian mengatakan dalam bahasa yang agak ekstrim gitu ya, seperti orang sedang memancing gitu kan, di ujung pancing itu ada kail dengan umpannya, dan si ikan memakan umpan itu begitu saja, dan dia tersangkut di kail itu. Nah, begitulah nasib mereka. Itu kan kurangnya pendidikan sebetulnya kan. Itu salah satu faktor, kurangnya pendidikan. Yang kedua kemiskinan gitu. Maka ada istilah kemiskinan dekat dengan kekufuran, dekat dengan kejahatan, karena tadi gitu. Jadi proses ini yang kemudian saya katakan akan terjadi di negara-negara atau di daerah-daerah yang memang miskin dalam ukuran tadi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja mereka tidak mampu, sehingga mereka harus kehilangan satu kesempatan, satu harapan untuk saya nggak bisa tinggal lagi hidup di sini, saya harus cari hidup di tempat lain, karena dia tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidupnya di tempat dia tinggal, dan dia harus mencari kesempatan di tempat lain. Nah, mereka ini menjadi sasaran empuk dari tadi perusahaan-perusahaan. Saya masih bingung gitu. Kan Indonesia tuh negara kaya, bagaimana bisa masyarakatnya berpendapat, maksudnya bukan merasa dianya tidak bisa hidup di negara kaya, di negara dia sendiri. Ya, betul. Saya juga punya pertanyaan yang sama di situ gitu loh kan. Artinya kita satu hal yang kemudian sebenarnya
merusak akal sehat kita gitu ya. Kalau kita yang punya akal sehat pasti akan punya pertanyaan kayak Hana tadi kan. Nah, memang kita negara yang kaya, ya kan? Artinya kesuburan tanah, kemudian potensi kekayaan alam yang berbeda. Tetapi itu tidak akan punya arti apa-apa ketika itu tidak dikelola dengan benar. Nah, siapa yang harus mengelola dengan benar dalam hal ini? Kan saya selalu mengatakan begitu. Jadi, kembali kepada persoalan kemiskinan tadi, kaitannya dengan kekayaan alam tadi, tidak serta-merta bahwa kekayaan alam ini bisa kemudian membuat orang tidak miskin ketika tidak dikelola dengan baik. Artinya kita kembali dulu ke pasal 33 misalnya. Ya kan? Apa sih bunyi pasal 33? Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk peran rakyat. dikuasai oleh negara. Jadi siapa yang harus mengelola ini? Kan negara. Dikuasai oleh negara, dipergunakan sebagai kemauan rakyat. Nah, ini kan tidak terselenggara pasal 33 ini. Bahkan kalau kita mau mengangkat lagi lebih tinggi, amanat yang lebih tinggi di dalam preambul kan jelas. Memajukan kesejahteraan umum, misalkan itu. Itu kan jelas, itu amanat loh. Gitu. Amanat pembukaan, bukan ngarang. Itu sudah ada, itu di dalam negara, itu sudah di dalam undang-undang dasar yang menjadi dasar konstitusi dari semua aturan main yang ada. Itu sudah jelas. Ya, kan? Kalau bicara tadi tentang pendidikan tingkat rendah, karena rendahnya tingkat pendidikan, juga kita kembali ke pembukaan undang-undang dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kan? Kalau kemudian kita kembali kasus banyak tenaga kerja, kita mengalami nasib yang menyedihkan di luar negeri, itu juga bagian juga harus kita kaitkan melindungi segenap bangsa dan seluruh tanpa darah. Siapa yang harus itu? Ya negara. Ya negara kan. Nah, negara kan ada pengelolanya, ada pengurusnya. Kan? Rakyat kan yang diurus. Gitu. Nah, pengurusnya kemana? Pengelolanya kemana? Pemangkunya kemana? Yang menjalankan ini semua kemana? Kan pertanyaan kita harus sampai kepada pertanyaan itu. Karena apapun yang seindah apapun yang kemudian diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak akan terselenggara ketika tadi pengelola negaranya gagal menjalankan itu. Maka kasus human trafficking itu adalah indikator saja sebenarnya dari betapa bahwa pemerintah gagal sebetulnya menjalankan amanat preambul Undang-Undang Dasar 45. Jadi human trafficking itu hilir. Iya. Fenomena hilir. Jadi mari kita coba tarik ke hulunya dulu. Ya kan? Karena tidak mungkin kemudian ini terjadi kalau kan susah kita membayangkan di dalam logika akal sehat kita negara yang punya potensi kekayaan alam seperti ini kemudian masih ada rakyat yang miskin kemudian dia harus mencari makan di luar negeri. Yang bahkan kemudian kalau kita lihat kekayaan alamnya tidak sekaya Indonesia. Kan ada yang salah. Gitu. Jadi saya lebih suka memotret persoalan human trafficking dalam konteks itu. Gitu. Karena lebih parah lagi sebetulnya di dalam proses penyelenggaraan, di mana kemudian terjadi seringkali kejahatan. Ya kan? Saya tidak ingin mengatakan bahwa orang kita tidak bisa bekerja di luar negeri. Oh, enggak ada masalah untuk itu untuk saya. Tetapi dengan derajat harkat, martabat, kemuliaan dia sebagai manusia Indonesia yang kemudian memang di sana bekerja untuk memberikan pengetahuan dia, kemampuan dia. Gitu. Bukan orang berangkat ke sana karena dia tidak bisa makan di Indonesia. Jadi karena kemampuan dia, keilmuan dia dibutuhkan di sana. Silakan. Kalau ada negara lain yang membutuhkan manusia-manusia Indonesia yang cerdas ini, ya kan, yang punya kemampuan keilmuan ini, silakan. Gitu. Kalau dalam konteks itu saya tidak ada persoalan kita, artinya orang-orang Indonesia bekerja di luar negeri. Tetapi kalau bekerja di luar negeri hanya karena dia tidak bisa makan di Indonesia, itu menjadi persoalan buat dia. Tapi saya pernah dengar Pak Dek, jadi orang Indonesia yang kerja di Belanda, let's say, hanya karena diminum ya, sambil diminum. Iya. Hanya karena di sana dapat uangnya lebih banyak dibanding kerja di Indonesia. Oh ya. Gitu. Jadi buat dia
istilahnya ya saya bisa bersenang-senang gitu dengan uang yang didapat di sana, bukan di Indonesia. Jadi lebih ke sana motivasinya. Ya, itu artinya kan kalau kemudian pertanyaan kan sederhana kemudian. Kalau itu dia bisa peroleh di Indonesia, dia ke sana nggak? Enggak. That's the point kan. Itu intinya sebetulnya. Nah, yang paling sebenarnya untuk saya yang paling membahayakan dari proses penyaluran tenaga kerja tadi, baik domestik maupun internasional, itu tidak kemudian memenuhi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena terjadi eksploitasi di sana. Jadi kemiskinan tadi itu menghasilkan eksploitasi. Sudah miskin karena dieksploitasi kekayaan alamnya, lalu manusianya dieksploitasi lagi. Anda bisa bayangkan nggak gitu? Jadi tadinya alamnya yang kemudian jadi komoditi. Dijadikan komoditi oleh sekelompok orang dan kemudian hanya sekelompok orang yang menikmati itu. Dan sebagian besar orang kemudian termiskinkan dari proses itu. Dan yang miskin ini pun kemudian dijadikan komoditi lagi. Anda bisa bayangkan. Jadi setelah alamnya jadi komoditi, kemudian orang jadi komoditi. Anda bisa bayangkan. Diperas habis. Itu Itu. bisa terjadi. Nah, ini yang dikatakan apa yang dikatakan tentang eksploitation de l'homme par l'homme. Eksploitasi dari satu manusia kepada manusia lain. Dan ini tidak boleh ada di bumi Indonesia, di bumi Nusantara ini yang memegang nilai-nilai Pancasila. Karena itu haram hukumnya. Ya, kan? Kita memegang nilai Pancasila, kemanusiaan adil dan beradab itu jelas. Yang saya nggak ngerti, bisa-bisanya manusia disamarkan dengan barang gitu. Itu. Jadi betapa kemudian terjadi penistaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan kan? Makanya kan kembali saya katakan, ukuran apa yang kita gunakan misalkan begitu? Ukuran HAM? Ya enggak lah. Kita punya Pancasila kok. Ngapain kita sibuk-sibuk pakai HAM? Ya kan? Yang kita harus import dari luar. Emang kalau nggak ada HAM terus kita tidak mulia gitu? Enggak. Pancasila sudah sangat mulia untuk dijadikan satu pegangan sebagai filosofi dasar dari bertanah air, berbangsa dan bernegara. Kan? Di sana ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kata beradab di situ. Dari berbagai diskusi sebelumnya kan saya sampaikan tadi. Bukan kemanusiaan yang adil dan biadab, tapi beradab. Ada keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa tadi itu? Keadilan bahwa semua kemudian punya hak dan kesempatan yang sama. Paling tidak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Paling tidak itu. Jadi kalau saja kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila, ya, dan itu juga ada di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45. Lalu kita kembali kepada tujuan negara tadi. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Harusnya tidak pernah terjadi human trafficking di Indonesia. Sesederhana itu. Jadi kalau Anda kemudian bicara human trafficking hari ini kegagalan pengelolaan negara. Kegagalan untuk menjalankan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45.